Ibu Kota Nusantara, IKN, dirancang sebagai simbol masa depan Indonesia, kota modern, cerdas, dan berkelanjutan. Namun geliat pembangunan di Kalimantan Timur tak bisa dilepaskan dari tantangan alamiah kawasan tropis, terutama risiko banjir. Sejarah fluktuasi air di Kalimantan dan temuan titik rawan banjir di wilayah calon ibu kota menuntut pendekatan jauh lebih inovatif agar IKN tidak mengulang kesalahan Jakarta. Untuk itu, Otorita IKN menggandeng para ahli dari Monash University, Australia, guna menerapkan konsep Sponge City atau kota tanggap air. Konsep yang berkembang di Australia sejak 1990-an itu telah diuji keberhasilannya dalam mengatasi banjir dan kekeringan di berbagai kota dunia. Profesor Tony Wong dari Monash University menjelaskan bahwa inti konsep tersebut adalah memanfaatkan infrastruktur hijau yang meniru proses alami seperti filtrasi, drainase, dan penyimpanan air. Ia menilai metode ini telah mentransformasi berbagai kota lewat inovasi desain infrastruktur dan tata kelola air. Di IKN, konsep itu diterapkan melalui pembangunan lahan basah, saluran air dangkal, serta perkerasan berpori. Infrastruktur tersebut berfungsi membersihkan air hujan melalui biofiltrasi sekaligus mengurangi risiko banjir dan kontaminasi lingkungan. Pelatihan yang didukung Bank Pembangunan Asia, ADB, dan pemerintah Australia juga diberikan untuk memperkuat kapasitas pejabat otorita IKN dalam merancang kota yang lebih tangguh terhadap krisis air dan perubahan iklim. Staf khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Trau Herod Pantowo, mengakui adanya potensi banjir di IKN. Berdasarkan kajian risiko bencana BNPB 2020 hingga 2024, terdapat 10 titik rawan banjir yang tersebar di Kecamatan Samboja, Muara Jawa, hingga Sepaku. Wilayah seperti Teluk Dalam, Bukit Raya, Sungai Seluang, Muara Jawa Ulu, Samboja Kuala, Bumi Harapan, Mentawir, Sukaraja, Wonosari, dan Tengin Baru tercatat masuk kategori risiko tinggi. Trau menyampaikan bahwa potensi banjir tersebut dipicu oleh beberapa faktor, seperti tata ruang yang belum optimal, curah hujan tinggi, kenaikan muka air laut, hingga pembukaan lahan di hulu sungai. Otorita IKN, menurutnya, telah menempuh berbagai langkah pencegahan mulai dari penyusunan rekomendasi kebijakan dalam dokumen kajian risiko, evaluasi tata ruang, pemantauan tutupan lahan, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, hingga rehabilitasi lahan dengan tanaman berdaya serap tinggi. Ia menambahkan bahwa relokasi warga dapat menjadi opsi terakhir jika keamanan masyarakat di area rawan terancam. Untuk memenuhi visi Smart Forest City, Otorita IKN juga menerapkan Smart Water Management System, SWMS, yang diperkuat dengan sensor Automatic Water Level Recorder, AWLR, dan Early Warning System, EWS, demi mendeteksi potensi banjir secara dini. Trau menjelaskan bahwa pemetaan aliran sungai dan analisis topografi didukung teknologi GIS, serta kerjasama dengan BMKG untuk prediksi curah hujan. Seluruh sistem ini telah terhubung dengan Integrated Command and Control Center, ICCC, sejak akhir 2024. Selain itu, Otorita IKN mengaplikasikan konsep Zero Delta Key agar tidak terjadi penambahan debit air ke sungai, serta Water Sensitive Urban Development, WSUD, sebagai bagian dari pengembangan kota sensitif air. Langkah mitigasi banjir juga diperkuat lewat reforestasi lahan kritis. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Mirna Asnawati Safitri, menyebut lebih dari 3.000 hektar lahan telah direforestasi hingga Oktober 2025. Target tahun ini adalah penambahan 1.000 hektar sehingga capaian total mencapai 4.000 hektar. Menurutnya, dukungan signifikan pihak swasta mempercepat pemulihan vegetasi dan pembentukan koridor ekologi yang mendukung keanekaragaman hayati. IKN juga memperhatikan konservasi satwa liar, termasuk orang-utan. Mirna menjelaskan bahwa kawasan Samboja Lestari ditetapkan sebagai hotspot keanekaragaman hayati dan menjadi lokasi rehabilitasi orang-utan oleh 3 organisasi termasuk Borneo Orang Utan Survival Foundation, BOSF.
Profesor Diego Ramirez Lovering dari Monash University menekankan bahwa keberhasilan IKN bergantung pada integrasi harmonis antara manusia, alam, dan lingkungan buatan. Ia memandang IKN sebagai laboratorium masa depan tempat teknologi dan ekosistem saling memperkuat. Dengan kombinasi konsep Sponge City, sistem pemantauan banjir canggih, reforestasi masif, dan konservasi satwa, otorita IKN menargetkan pembangunan kota yang lebih aman, berketahanan, dan berkelanjutan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.